Termasuk saya seperti sekarang pun mungkin, bukan mungkin ya, itu pasti sudah didikan mama saya. Jadi kamu boleh sekolah setinggi mungkin, tapi ilmumu bukan untuk orang lain, tapi buat anakmu sendiri. Ini proses apa tuh namanya? Ini proses penggilingan kulit risol. Penggulingan kulit risol ya? Iya. Berarti bikin bahan-bahan dasarnya di sini Bu ya? Iya. Kalau bahan dasarnya sendiri boleh tahu nggak Bu? Dari apa sih terbuat? Ini ada terigu, susu. Ini dalam ini tuh udah ada susu, udah ada bumbu sama terigu. Oh, berarti di sini tinggal dicampur aja gitu? Iya, campur sini terus sama nanti dikasih mentega sama telur, sama air. Assalamualaikum, nama saya Wineri Nisa Suci, biasa dipanggil Nisa. Usaha saya di risol beku, brand saya Risol Aku. Usaha saya sudah berjalan 14 tahun. Alhamdulillah dari 14 tahun itu untuk menjadi seperti sekarang modalnya hanya 1 kilo terigu, 1 kilo telur, seperempat mentega, sosis, mayones, ya cuman segitu, kurang lebih modalnya 75 ribuan lah. Saya waktu itu masih bikin sendiri, masih pasarin sendiri, saya dagang di pasar kaget, kayak gitu. Jadi memang proses itu yang membuat saya seperti sekarang ini. Semua dimulai dari dapur rumah tangga saya. Jadi awalnya makanan kesukaan anak-anak, terus ada apresiasi dari temannya anak-anak, mereka mau beli, ya akhirnya dari situ saya kenapa nggak diseriusin. Dari situ modal sedikit-sedikit dari 75.000, ada untung sedikit 25.000, saya tambahin lagi yang tadinya sekilo jadi 2 kilo, 2 kilo, 3 kilo, ya sampai akhirnya sekarang di atas 50-an. Saya pertama kali jualan itu di pasar kaget, bawa risol tuh 150 pieces. Alhamdulillah 2 jam habis. Habis, semangat dong. Oh iya, iya. Nah, itu kan pasar kaget adanya cuma seminggu sekali ya. Minggu depan saya coba, wah kita tambah nih. Saya bikin 200 pieces. Ternyata nggak habis. Alhamdulillah. Tapi kan dari situ kita belajar. Ya kalau orang laku semua orang pasti mampu lah. Tapi ketika orang jatuh, ketika nggak laku, orang banyak yang kaget. Tapi dari situ kan kita harusnya bisa belajar. Apa sih? Kenapa gitu kan? Oh ternyata saya memang terlalu nafsu untuk nambah modal lagi. Padahal harusnya memang kita baca pasar aja dulu, jangan seminggu langsung pengen naik gitu. Jadi harusnya tumbuh pelan-pelan, jangan nafsu lah. Saya waktu itu mampunya hanya 1 kilo, memang masih saya yang ngerjain sampai 2 kilo, sampai 3 kilo itu masih saya. Ketika saya punya anak lagi, kayaknya saya harus nambah karyawan untuk tetap usaha gitu kan. Ternyata yang saya pikir omset saya bakalan tersedot dengan tenaga kerja, ternyata enggak. Ketika ada karyawan, ternyata omset malah lebih bagus gitu. Akhirnya dari situ, oh ternyata ketika kita berbagi ke orang, berbagi rezeki ke orang, ternyata kita juga ditambah juga rezekinya dari pintu yang lain gitu kan. Omsetnya lebih banyak gitu. Sekarang total karyawan saya 16. Perempuan semua, oh 1 laki-laki untuk supir. Ya, karena dia harus mobile kan. Ya. Dulu awalnya jualan risol tuh sebenarnya nggak pengen kaya, nggak pengen apa. Jualan risol tuh ya karena anak saya juga pengen risol. Akhirnya ada kesempatan saya jual, ya udah jual cuma begitu aja. Ketika ketemu seseorang, ya sebenarnya sih kejadiannya nggak enak, tapi membuat saya terpacu untuk lebih baik. Dari situ saya berazam, saya mau berangkat haji dari uang saya sendiri, dari uang risol. Jadi pada waktu itu baru 2 tahun usaha risol, nggak kebayang dong jualan risol pengen berangkat haji. Gitu kan. Kalau logika manusia nggak masuk tuh. Nggak, iyalah, wah untungnya berapa sih, apalagi dulu saya masih sekilo 2 kilo lah. Tapi ketika kita punya azam seperti itu, ya Allah kabulin. Ya udah, dalam waktu setahun alhamdulillah saya punya uang ongkos haji, ya saya langsung mendaftar gitu. Alhamdulillah. Jadi
ketika kita nggak punya azam, nggak punya niat, ya udah yang penting jalan gitu. Ya memang Allah ngasihnya standar-standar aja. Tapi ketika kita punya keinginan kuat, Allah kasihnya memang dahsyat banget gitu. Tapi buat saya seorang tukang risol, dia tuh luar biasa. Capaian yang luar biasa. Iya, iya. Nah Bu, di sini kan saya lihat semuanya nggak, kalau untuk dari segi tempat bersih Bu ya. Tapi kalau cara buatnya kenapa Bu nggak pakai sarung tangan Bu? Ini karena kita berhubungan dengan kulit yang panas. Dulu ya, karena kalau pakai sarung plastik itu kena panas itu malah meleleh. Jadi meleleh, itu mengkontaminasi si kulit itu sendiri. Jadi kita menganjurkan karyawan itu untuk sering-sering untuk cuci tangan. Berarti nggak usah pakai sarung tangan, Iya. yang penting tangannya bersih. Iya, betul. Bahkan BPOM juga udah ini Bu ya, kasih izin Bu ya. Sudah. Kalau kaya relatif ya. Jadi orang punya duit tapi sakitan juga buat saya ya nggak kaya, nggak menikmati. Jadi kalau menurut saya hidup itu ya pas-pasan aja, pas butuh pas ada. Iya, nggak harus kaya. Iya. Gitu. Kalau menurut Ibu sendiri kaya itu seperti apa sih? Kaya itu apa ya? Kaya itu mah yang penting mah enak makan, enak tidur, sehat, udah gitu aja kayak. Mungkin lebihnya bermanfaat buat orang lain. Iya, bisa berbagi gitu kan. Keluarga tenang, karena buat saya gini, bisnis boleh gagal berkali-kali, tapi membangun sebuah keluarga nggak boleh gagal. Gitu. Kalau ini proses apa Bu namanya? Ini proses pencelupan ya, langsung dikasih tepung panir, dari sini lanjut dikemas. Baru dikemas. Iya. Kalau kata orang 14 tahun begini-begini aja lama banget gitu. Buat saya ya nggak apa-apalah gitu. Pencapaian saya segini tuh ya udah alhamdulillah. Segini tanpa harus dibantu bank. Alhamdulillah saya tidak ada bantuan bank sama sekali. Jadi murni dari keuntungan penjualan risol. Jadi dari dapur rumah terus terus kita ngontrak ke tempat kamar lah sebesar ini 4x4. Terus ketika kita mau urus izin MDB POM, kita mulai agak besar di pavilion rumah saya. Alhamdulillah ketika dari pavilion omset ternyata meledak karena mungkin konsumen jadi lebih percaya ketika saya sudah memiliki izin edar dari BPOM dan Halal MUI. Dari situ penjualan juga melejit. Alhamdulillah bisa nabung, bisa beli lahan ini, rumah ini, dan insya Allah sih bawa rencana ya, doain juga punya tempat yang lebih besar. Gitu. Itu aja sih. Jadi tidak ada maksud memperkaya diri, tapi ya kalau bisa usaha itu besar bersama karyawan saya gitu. Yang penting karyawan saya kerja, urusan rezeki mereka bukan urusan saya, tapi Allah yang penting. Saya usaha saya gimana caranya memfasilitasi mereka untuk bekerja dengan cara tempat yang nyaman, terus mencari market yang lebih banyak, itu tugas saya. Masalah rezeki karyawan saya, terus rezekinya saya, dan nanti usaha saya seperti apa, itu udah urusan Allah gitu aja. Bukan urusan saya, tapi alhamdulillah selama saya berpikir seperti itu, Allah ngasihnya di luar dugaan saya. Kalau setelah di packing kemana Bu maksudnya? Ini kita masukkan ke freezer pembekuan. Nah ini, jadi kita masukkan ke freezer pembekuan. Jadi di sini khusus untuk membekukan. Iya, karena ini lebih cepat daripada freezer yang kotak ya, yang chest freezer. Iya, iya. Nah kalau setelah beku baru kita pindahkan ke cold storage dulu biasanya. Kita ada di luar cold storage-nya. Dari sana baru kita kirim ke konsumen. Kalau boleh tahu pemasarannya kan sampai mana aja? Untuk risol aku sekarang yaitu sudah sampai ke Makassar, Kendari, Batam, Bandung, Jabodetabek udah pasti. Instagramnya mungkin atau apa? Ada di Risolaku Official dan Risolaku di Facebooknya di Risolaku Nisa. Nomor admin di 0813 111 87835. Kapasitas produksi saya 10.000. Harga jual konsumen itu 3.000. Iya.
tinggal dikalikan aja deh, saya nggak bisa ngitung. Berarti itu per hari ya? 10.000 itu per hari? Atau? Itu kapasitas produksi maksimal kita. Rata-rata per hari itu bisa 7.500. Oh, 7.000. Jadi ada apa lagi sih selain risol laku? Nah, kita sekarang sudah mulai pengembangan produk. Itu ada dimsum, ada cireng, ada chicken egg roll. Terus sekarang juga ada risol kampung yang lagi ngetren di kita nih, sekarang ada risol kampung. Jadi risol isian bihun sama iya jadulan. Nah, itu dimakannya pakai sambal kacang. Itu udah enak banget itu. Alamat risol laku tuh di Jalan Raya Semplak nomor 19 RT 2 RW 1 Bogor. Kalau ini apa Bu ini? Ini cold storage saya. Ini stok ya, ini stok risol laku. Selain di freezer besar ya. Jadi yang baru dibikin tuh di sini. Nah, ini stoknya lagi segini, kurang sedikit. Nah, ini risol kampungnya. Iya. Nah, ini risol kampungnya yang lagi banyak dicari orang, ada bumbu kacangnya. Kapasitas berapa kilo di sini muatnya biasanya? Ini berapa ya? Kisaran 5.000. Lebih lah ya. Oh, 5 kintal mungkin apa 5 ton? 5 ton. Oh, 5 ton. Ya, ini tapi kalau 5 ton tuh ini penuh semua ini. Semua ya? Iya, ini kalau bulan puasa malah order banyak tapi ini kosong. Oh. Jadi ada tempat stok juga, tempat stoknya kosong. Banyaknya orderannya, kosong, iya. Ini lagi kebetulan lagi segini tuh udah alhamdulillah ada isinya. Kadang-kadang malah nggak ada isinya. Oh. Jadi biasanya kita stok memang udah PO orang sebelumnya. Nah, ini udah PO untuk pengiriman besok sampai hari Sabtu. Hari Sabtu. Iya. Berarti di sini itu finishingnya Bu terakhir ya? Iya, dari sini baru kita Baru ke kirim ke agen reseller dan distributor. Untuk memulai usaha, yang pertama sih menurut saya ketekunan aja ya. Tekun. Jadi kita kalau misalnya kayak saya jualan risol, ya tetapin aja saya mau jadi tukang risol. Saya mau dikenal sebagai tukang risol. Tapi jangan sebentar-bentar jualan risol, besok jualan bakso, besok jualan baju atau jualan. Nah, ditetapin dulu nih. Konsisten dulu nih. Berapa tahun ke depan ya memang konsisten. Naik turun ya kita hadapi aja. Nah, nanti ketika kita sudah ajak nih, baru deh kita punya pilihan lain gitu. Jangan baru sebentar-sebentar, udah sepi gini. Padahal ya itu proses waktu yang harus dialami gitu kan. Waktu itu ya nggak bisa dibeli, tapi harus dijalanin gitu. Proses itu yang harus kita alami sendiri. Jadi nggak bisa katanya rame kok di situ, ya kata dia. Tapi kalau kita nggak ngerasain kan beda lagi. Kalau sedekah sih sebenarnya apapun yang kita punya nggak usah dihitung lah. Apa yang kita kasih ke orang, apa yang kita berikan ya sudah dianggap nggak usah dipikirin lagi gitu. Toh hitungan manusia sama hitungan Allah tuh berbeda gitu. Kadang-kadang nih kita sedekah nih 1.000 biar nanti jadi 10.000. Nah, saya tuh nggak gitu. Allah punya hitungannya lagi gitu. Karena kita mau ngasih 1.000, tahu-tahu Allah ngasih 1.000.000. Kita ngasih 1.000.000, tahu-tahu Allah ngasih 1.000. Kan kita nggak tahu. Tapi kadang-kadang kita ngasih 1.000.000, ya dapatnya malah lebih besar gitu kan. Ya jadi ya udahlah, nothing tulus aja. Jadi udah kalau mau sedekah aja, nggak usah saya harus kasih ke sini enggak. Kalau saya prinsip saya ya kalau mau ngasih udah ngasih aja gitu. Ya saya paling terima kasih pertama ya bersyukurnya kepada Allah, ke suami saya yang sudah mendukung usaha saya selama ini, terus mamah saya, anak-anak saya, terus begitu juga karyawan-karyawan saya yang sudah loyal terhadap usaha saya risol laku, di mana kita punya mimpi bersama, mimpi besar bersama, tumbuh bersama. Ya kalau bisa sejahtera bersama ya, syukur-syukur bisa berangkat haji bersama ya, amin. Amin ya Mbak. Niatnya bukan umroh bareng, haji bareng.
Iya, kalau umroh mah sunnah, wajib. Yang wajib diambil.